Apakah perlu timbangan, Mas? Dan bagaimana ketika saya sudah praktekkan kok masih lengket, kok masih becek? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BSF semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun teman-teman ya. Nah teman-teman, video kali ini akan menjelaskan betapa mudahnya budidaya maggot itu. Jika teman-teman tahu teknik pola makannya maggot, cara pemberian pakan yang baik dan benar, insya Allah teman-teman semua bisa menjalaninya ya dengan mudah. Karena pada faktanya budidaya maggot itu kalau dibilang mudah ya susah, kalau dibilang susah ya kadang. Kalau bagi pemula hampir semuanya pernah mengalami, saya yakin, yang maggotnya mati karena becek, karena lengket, karena kekeringan pakan dan lain sebagainya. Nah teman-teman perlu diingat, berbicara tentang budidaya maggot dan lalat BSF itu berarti teman-teman harus menguasai dua teknik budidaya, diantaranya teknik budidaya maggot dan teknik budidaya lalat BSF, karena keduanya teknik perawatannya itu berbeda dan membutuhkan suatu pengkondisian yang berbeda juga. Nah tapi di sini saya akan membahas tentang budidaya maggotnya dulu ya. Karena bagi teman-teman pemula itu terkadang sangat sulit ya mengaplikasikan apa yang sudah dilihat dari, baik itu dari video-video di channel saya ataupun di vlog-vlog teman yang lain ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mudahnya agar teman-teman semua itu bisa memahami. Jadi hanya seperti itu teknik budidayanya maggot itu, biar nggak becek, biar maggotnya juga besar dan juga mengurangi angka kematian. Nah teman-teman, bagi yang baru nemu channel ini, klik like dulu, kemudian subscribe serta nyalakan tanda lonceng agar teman-teman nggak ketinggalan info seputar maggot dan lalat BSF semuanya. Nah ini karena baru kita pindahkan ke sini jadinya agak kabur-kaburan ya. Nah teman-teman, sebenarnya ya teman-teman bisa pelajari budidaya maggot itu dengan cara simple dan mudah dengan satu baskom ini saja ya. Kalau ingin mengetahui bagaimana teknik sesungguhnya pola pemberian pakan, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman itu memang kesulitan pola pemberian pakan, apakah perlu timbangan, Mas? Dan bagaimana ketika saya sudah praktekkan kok masih lengket, kok masih becek? Teman-teman itu bisa belajar dari satu baskom ini dulu. Teman-teman silahkan masukkan maggot-maggot teman-teman yang sudah dewasa ya, sudah waktunya keluar ke pembesaran seperti ini. Tidak usah banyak-banyak dulu, dikira-kira saja seperti ini ya. Kemudian silahkan teman-teman berikan pakan. Jadi cara melihatnya itu seperti apa agar makanan tersebut tidak becek ya. Jadi seperti ini, ketika diberikan pakan ya, silahkan teman-teman amati. Untuk hari ini jangan banyak-banyak dulu, lebih baik berikan sedikit dulu, entah makanan yang basah. Selanjutnya pada hari berikutnya, atau teman-teman lihat ya dalam satu hari ini sudah habis apa belum, medianya itu sudah lengket apa belum. Nah ketika ini dinyatakan lengket, maka pemberian pakan di hari berikutnya agar dikurangi, yaitu pakan tersebut teman-teman ya, agar tidak menimbulkan lengket dan becek. Jadi hanya melakukan kebiasaan tersebut secara rutin setiap hari, nanti teman-teman akan tahu berapa porsi makanan untuk maggot di dalam biopon teman-teman semua, sedikit dan banyaknya. Kira-kira demikian. Begitu sederhananya pola pikir kita itu menyimpulkan pemberian pakan maggot tersebut teman-teman ya. Nah seperti ini dinyatakan tidak lengket ya, atau bahkan ini pakannya kurang. Jadi saya akan bisa tambahkan di sini juga media pakan lain yang tidak terlalu becek. Seperti halnya ini saya contohkan, akan saya tambahkan buah pepaya yang sudah matang di sini ya, biar mereka tenang. Kalau mereka kurang pakan itu mereka akan keluar ke biopon teman-teman semua. Kalau mereka cukup pakan, cukup itu yang berarti tidak berlebihan. Jadi pada intinya
pemberian media pakan pada maggot ini jika masih dalam porsinya maka tidak akan berakibat fatal. Namun jika porsi pemberian pakan ini berlebihan maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak teman-teman inginkan, dan kita akan capek teman-teman ya mengurusi yang maggot mati, dia lengket, kemudian kita harus membuatnya remah dulu agar maggotnya itu tidak mati teman-teman. Nah, kira-kira apakah teman-teman semua sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Kalau belum paham silahkan komentar di bawah ya. Kalau ini nanti pakannya cepat sekali habis, berarti media yang teman-teman berikan itu masih kurang ya pakannya. Tapi kalau teman-teman berlebihan dalam pemberian porsi makan teman-teman ya, seperti halnya teman-teman sini rapatkan pakanan ini ya. Yang pertama berakibat apa? Akibatnya jika pemberian pakan ini terlalu padat maka tidak ada sirkulasi udara antar pakan ini teman-teman ya. Usahakan pemberian pakan itu terdapat sirkulasi udara di bagian pakan-pakan ini agar mereka bisa mengkonsumsi pakan ini bahkan sampai ke bagian dasar pakan yang belum diurai. Karena nanti kalau kepadatan pemberian pakan ini biasanya yang bagian dasar itu tidak diurai dan mereka hanya mengejar pakan yang bagian atas saja. Kemudian dampaknya bagian dasar itu nanti akan lengket, membusuk dan lengket bahkan tidak termakan. Kemudian maggotnya itu akan mati. Jadi pola pemberian pakan itu juga membutuhkan sirkulasi udara antar pakan ini teman-teman ya. Namanya makhluk hidup, di situ mereka juga butuh udara. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman silahkan tutup rapat baskom atau biopon teman-teman, maka mereka semuanya akan keluar mengelilingi biopon ini, berusaha keluar karena di dalamnya itu nanti akan panas, pengap yang membuat mereka tidak tahan. Nah teman-teman, untuk yang lain lagi rahasianya agar media pakan teman-teman itu selalu kering ya. Perlu diketahui bahwasanya media pakan maggot ini banyak sekali sumbernya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di vlog kawan-kawan yang lain, itu ada yang memberikan pakan dari media limbah restoran ya. Ada yang memberikan pakan dari susu bubuk yang sudah kedaluarsa. Namun terkadang kita nggak bisa mengikuti cara-cara mereka karena keterbatasan media-media pakan tersebut teman-teman ya. Seperti halnya susu bubuk yang kedaluarsa, mungkin kalau teman-teman yang tinggal di desa yang jauh dari produsen susunya tersebut atau produsen makanan kemasan-kemasan yang kedaluarsa, teman-teman akan kesulitan mengikuti cara-cara mereka. Jadi tekniknya kalau pengen pakannya itu selalu kering, dan kebetulan apa yang saya sebutkan di video ini nanti kok tersedia di tempat teman-teman semua, ya teman-teman bisa ikuti ya. Salah satunya seperti ini. Jika teman-teman punya stok media pakan yang melimpah seperti halnya limbah rumah makan atau limbah rumah tangga, nasi-nasi bekas, nasi-nasi berminyak, kemudian teman-teman kok punya stok ampas kelapa yang cukup, kemudian teman-teman punya stok limbah organik yang cukup seperti halnya buah-buahan ya. Di sini saya tidak berbicara tentang sayur-sayuran dulu teman-teman ya, karena teknik sayuran itu membutuhkan perawatan tersendiri, membutuhkan treatment tersendiri agar medianya itu nanti tidak becek. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu teman-teman ya, ada media-media pakan yang bisa langsung diberikan tanpa harus repot-repot difermentasi terlebih dahulu. Seperti halnya limbah rumah makan, nasi-nasi bekas, nasi-nasi sisa, ataupun ampas tahu yang kadar airnya berkurang teman-teman ya. Jadi kedua limbah ini bisa diberikan secara langsung. Namun walaupun diberikan secara langsung, teman-teman juga harus memperhatikan porsinya. Kalau masih porsi yang aman dengan cara melihat yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah semuanya akan aman. Meskipun itu limbah rumah makan, kalau berlebihan cara pemberian porsi makannya nanti juga berakibat fatal teman-teman ya. Nah, apa yang akan saya jelaskan di sini teman-teman ya, agar media pakan teman-teman semua itu tetap kering di dalam biopon. Misalnya teman-teman hari ini berikan pakan limbah rumah makan atau restoran ya, seluruhnya berikan secara tipis-tipis dulu. Teman-teman bisa kombinasikan pada keesokan harinya atau hari kedua nanti, silahkan berikan limbah buah-buahan yang dicampur dengan ampas kelapa. Nah, seperti itu ya.
itu bisa dicampurkan keduanya teman-teman ya secara langsung. Misalnya teman-teman di sini punya buah-buahan dan juga seperti halnya buah pisang, buah pepaya, ini teman-teman bisa langsung carupkan dengan ampas kelapa. Nanti dampaknya pakannya akan remah ya, akan remah. Nah kira-kira seperti itu terus lakukan sampai panen nanti, insya Allah pakannya tetap akan kering teman-teman ya. Dan jika terlanjur becek, teman-teman bisa membuat pakannya menjadi remah kembali. Teman-teman bisa membuat medianya remah kembali dengan cara seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, atau klik link di atas berikut ini. Nah teman-teman, itulah tadi ya treatment atau pola pemberian pakan maggot-maggot ini agar tidak kebecekan, dan semuanya pasti bisa ya, pasti bisa dengan cara mengamati dalam jumlah kecil terlebih dahulu maggot-maggot teman-teman itu, bagaimana cara perawatannya yang benar hingga nanti sampai panen, bahkan sampai jadi prepupa. Nah teman-teman, untuk teknik-teknik prepupa insya Allah saya akan segera buatkan videonya biar teman-teman itu tidak mengalami kendala saat prepupa itu tidak bisa bermigrasi. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe dulu, kemudian like serta nyalakan tanda lonceng. Jangan lupa bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.